Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Lukman Hakim, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Dengan mata kuliah teori akuntansi akan menjelaskan tentang materi yaitu pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu akuntansi, definisi dari akuntansi, serta bagaimana cara pelaporan dan penyusunan laporan keuangan, serta standar-standar akuntansi apa saja yang digunakan oleh berbagai negara di dunia maupun di Indonesia. Mari kita bahas untuk materi yang satu ini. Yang pertama di sini ada definisi dari akuntansi itu sendiri, karena banyak berbagai pihak mendefinisikan akuntansi menurut versinya masing-masing. Ini apa itu akuntansi? Oke, kita ambil dari salah satu definisi yang terkemuka, yaitu dari Asosiasi Akuntansi di Amerika, yaitu AICPA, American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. Di sini AICPA menerangkan bahwa akuntansi adalah sebagai seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya. Nah, ini merupakan definisi dari akuntansi menurut AICPA. Selanjutnya di sini ada tentang pandangan dari berbagai pihak mengenai akuntansi. Ada beberapa pandangan akuntansi dari berbagai pihak itu sendiri. Di sini yang pertama, akuntansi itu sebagai ideologi. Akuntansi dianggap sebagai suatu alat untuk melegitimasi keadaan, struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. Terus yang kedua yaitu ada sebagai bahasa bisnis. Fungsinya itu untuk mengkomunikasikan informasi mengenai perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan. Jadi di sini akuntansi sebagai informasi, bahasa informasi mengenai laporan keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan yang menggunakan laporan keuangan itu sendiri. Terus selanjutnya itu akuntansi sebagai catatan historis. Di sini catatan historis itu menyatakan bahwa ini untuk menunjukkan bagaimana manajemen mengelola sumber daya alam di masa lampau, yaitu sebagai penilai bagaimana kinerja dari suatu perusahaan di masa lampau. Terus di sini ada akuntansi sebagai realita ekonomi. Sini ya sebagai realita ya akuntansi di masa sekarang itu bagaimana realita ekonomi yang ditunjukkan dalam akuntansi itu sendiri. Nah, terus di sini ada lagi tentang akuntansi itu sebagai sistem informasi. Sama seperti bahasa bisnis, di sini sistem informasi itu yang menginformasikan kepada beberapa pihak, analis dari pihak internal maupun eksternal untuk digunakan sebagai bahan analisis mereka. Terus sebagai pertanggungjawaban, misal dari akuntansi dapat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak prinsipal. Jadi laporan keuangan itu sebagai pertanggungjawaban dari pihak manajemen kepada pihak prinsipal atau yang berkepentingan seperti pemilik perusahaan, investor maupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Seperti itu. Ya, banyak sih berbagai pandangan dari pihak-pihak lain mengenai akuntansi. Terus selanjutnya ada apa itu laporan keuangan. Di sini kita sering mengenal laporan keuangan. Ya, laporan keuangan, tapi kita belum tahu nih apa itu laporan keuangan. Mari kita bahas untuk kali ini. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai media informasi data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Jadi ini sebagai media informasi data untuk yang digunakan berbagai pihak, seperti yang tadi tuh investor, pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi di dalam perusahaannya. Terus apa aja sih tujuan dari laporan keuangan itu sendiri? Ada beberapa tujuan yang ada dalam laporan akuntansi.
menurut PSAK nomor 1 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan serta suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan. Nah, ini tujuannya menurut APB statement nomor 4. Ada beberapa tujuan, ada beberapa poin penting yang merupakan tujuan dari laporan keuangan. Di sini ada 5 tujuan dari laporan keuangan itu sendiri. Yang pertama itu ada memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Terus yang kedua, memberikan informasi terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Terus memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban. Terus yang terakhir ini mengungkapkan informasi yang relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Nah, ini merupakan 5 tujuan dari laporan akuntansi atau laporan keuangan. Terus di sini ada urutan-urutan dalam laporan keuangan. Kan kita juga sering tuh dengar apa aja sih laporan keuangan itu isinya apa aja. Ini ada urutan-urutannya dalam menyusun laporan keuangan. Itu yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisi tentang pendapatan serta beban perusahaan dalam periode tertentu. Laporan laba rugi dihasilkan dari hasil total pendapatan dikurangi oleh beban perusahaan. Jadi pendapatan dalam satu periode itu dikurangi dari beban-beban yang timbul atas operasional sebuah perusahaan, serta juga dikurangi oleh pajak juga. Seperti itu. Di sini ada contoh perhitungan dari laporan laba rugi yang akan kita tampilkan. Di sini ada contohnya. Ini laporan laba rugi dari perusahaan dagang. Berbeda memang laporan laba rugi setiap jenis perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur itu berbeda-beda dari komposisi pengurangnya atau beban-bebannya. Di sini ada pendapatan penjualan, terus juga kita hitung pendapatan penjualan bersih, dikurangi harga pokok penjualan, dapat laba kotor, serta dikurangi beban operasional. Juga dikurangi oleh ada pajak penghasilan dari laba kotor. Itu akan menghasilkan laba neto atau laba bersih. Terus yang kedua ada laporan perubahan modal. Laporan yang menjadikan ikhtisar perubahan modal pemilik dari periode sebelumnya ke periode berikutnya. Jadi di sini menunjukkan kenaikan atau penurunan modal dalam periode tersebut. Di sini ditunjukkan dari laba yang dihasilkan pada periode tersebut. Nah, seperti ini contoh laporannya. Laporan modal awal, laba setelah pajak, dikurangi prive pada penarikan pribadi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan tersebut, jadi dikurangi oleh prive. Terus selanjutnya itu kita akan bahas tentang neraca. Nah, setelah membuat laporan laba rugi, laporan permodal, ini ada laporan neraca yang berisi tentang informasi mengenai posisi aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada periode tertentu. Tujuan untuk menggambarkan keadaan posisi keuangan suatu perusahaan. Jadi posisi keuangan perusahaan itu digambarkan dalam neraca di aktiva dan pasiva. Nah, ini ada contohnya. Nah, contoh laporan dari neraca tersebut. Ada sisi aktiva atau aset dan pasiva, itu kewajiban dan modal. Terus yang setelah kita buat ketiga laporan tersebut, lalu kita akan buat yang laporan terakhir, yaitu adalah laporan arus kas. Laporan arus kas telah menggambarkan arus kas yang masuk cash flow secara terperinci dari masing-masing aktivitas untuk satu periode tertentu. Jadi kas masuk kas keluar ini dicatat dalam laporan arus kas dalam periode tersebut. Gunanya apa? Untuk mengetahui nih posisi kas pada akhir bulan dan pada awal itu berapa untuk periode selanjutnya. Nah, seperti ini dari aktiva operasi, terus aktivitas investasi. Nah, sini juga dicatat masing-masing sehingga menghasilkan posisi kas pada saat tertentu.
Terus siapa saja pengguna informasi akuntansi? Sini ada internal user, yang pertama dari direktur dan manajer keuangan sebagai pemangku kebijakan di perusahaan, terus direktur operasional dan manajer pemasaran, terus manajer dan supervisor produksi. Ini dari pihak internal. Terus ada dari pihak eksternal siapa aja? Yaitu ada investor yang menginvestasikan modalnya kepada perusahaan, terus ada kreditor sebagai pemberi kredit untuk menjalankan usaha, terus pemerintah, serta masyarakat. Kenapa masyarakat? Masyarakat juga perlu menggunakan laporan keuangan untuk dia juga menilai ekonomi pada saat itu. Di sini ada pembentuk standar akuntansi di Amerika. Setelah tadi kita bahas tentang definisi akuntansi serta laporan keuangan, sini pembentuk standar akuntansi yang ada di Amerika. Standar masalah penting dalam dunia profesi akuntansi. Setiap negara memiliki organisasi. Di Amerika sendiri ada 4 organisasi akuntansi yang berpengaruh. Yang pertama adalah Security and Exchange Commission (SEC), terus 2 American Institute Certified Public Accountant (AICPA) yang tadi itu sendiri, serta yang ketiga Financial Accounting Standard Board (FASB), serta yang terakhir itu ada Governmental Accounting Standard Board (GASB). Ini 4 organisasi akunting yang sangat berpengaruh di Amerika, bahkan dunia juga, dalam menentukan kebijakan-kebijakan dari moneter. Terus ini kita bahas tentang prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Apa aja sih prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum yang harus kita kita pahami? Sini ada profesi akuntansi telah mengembangkan perangkat standar yang berlaku umum yang terima universal, itu Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP, yang menjadi patokan dalam penyusunan laporan keuangan yang baku. Nah, GAAP ini berasal dari empat organisasi standar di Amerika, yaitu FASB, ETF, AICPA, dan SEC yang tadi. Selanjutnya ada standar akuntansi internasional. Nah, di sini dalam standar akuntansi internasional dijelaskan sejalan dengan era modern dan perkembangan dunia usaha serta semakin terintegrasinya pergerakan dan pasar keuangan dunia, maka sangat diperlukan ada standar global. Ada 2 standar keuangan yang diterima secara global, yaitu ada GAAP Amerika dan IFRS yang diterbitkan oleh IASB. FASB dan IASB bekerja sama untuk mengembangkan sebuah standar akuntansi keuangan yang sama dan diterima oleh masyarakat global, seperti itu. Terus selanjutnya ini ada tentang standar akuntansi di beberapa negara. Nggak cuma Amerika saja, tapi berbagai negara pun banyak menerapkan standar-standar akuntansi yang berbeda. Di sini standar akuntansi disusun dan ditetapkan oleh badan profesi yang berwenang, belum tentu bisa diterima secara luas dalam pengaplikasiannya. Proses penetapan standar akuntansi berbeda-beda dalam setiap negara. Di Amerika dan Inggris, di mana keduanya itu memiliki banyak kesamaan. Jadi standar akuntansi yang diterapkan di sana pun banyak kemiripan juga. Nah, di sini dijelaskan di Inggris ada 2 sumber hukum standar akuntansi yang di Inggris, yaitu hukum perusahaan dan badan profesi akuntansi. Ada beberapa badan akuntansi yang ada di Inggris. Yang pertama, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Jadi setiap region di Inggris itu ada badan akuntansi itu sendiri. Yang kedua, Institute Chartered Accountants of Ireland. Terus yang ketiga dari Scotland. Terus yang keempat, The Association of Certified Chartered Accountants atau ACCA. Yang kelima, The Institute of Cost and Management Accountant. Serta yang keenam, The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy. Itu merupakan badan-badan akuntansi yang ada di Inggris, yang diterima di Inggris juga dari badan-badan akuntansinya. Terus selanjutnya ini ada tentang di Amerika sendiri berlaku sistem shared power, yaitu setengah kekuasaan berada di tangan sektor publik dan setengahnya lagi berada di sektor swasta, yang
diwakili oleh FASB, AICPA, Institute of Management Accountants, American Association, serta pasar modal, asosiasi bankir, dan grup-grup bisnis. Jadi di Amerika ini berlaku sistem ada dua kekuasaan. Yang pertama dari sektor publik serta dari sektor swasta. Sektor publik itu seperti apa? Seperti pemerintah, governance, terus materi keuangan. Kalau di Indonesia seperti itu. Terus berbeda dengan Amerika dan Inggris, negara Eropa dan Jepang tidak memiliki kecenderungan dengan pasar saham. Mereka lebih bergantung dengan pinjaman bank. Jadi di Eropa dan di Jepang itu, kalau di negara-negara maju lainnya itu mengandalkan dari pasar modal. Namun di negara Eropa dan Jepang itu bergantung dengan pinjaman bank. Di Jepang itu posisi akuntansi itu fungsi dari pemerintah, dari JIPA, Japan Institute of Certified Public Accountants. Jadi kalau di Jepang itu di standar akuntansi itu dipegang oleh pemerintah juga, selain dari swasta dalam pelaporan akuntansinya. Terus jalur utama penyusunan standar akuntansi Jepang dikendalikan oleh Menteri Keuangan, tadi ini dari pemerintah, melalui sebuah badan penasihat bisnis accounting Deliberation Council. Jadi ya bukan hanya dari swasta tapi dari pemerintah pun menetapkan ketentuannya. Kontrol birokratis dari akuntansi di Jepang itu dilakukan oleh Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, dan Biro Perpajakan. Kalau di Amerika kan ada dua tuh, sektor publik sama sektor swasta. Jadi kalau di Jepang itu lebih dominan ke sektor publik, yaitu pemerintah. Mungkin sekian dari materi pelaporan akuntansi yang part pertama. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dalam part yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.